Shalom, selamat pagi. Ketemu kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh diberkati ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan, pada saat hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Ada beberapa topik yang akan kita pelajari tentang ketaatan ini. Karena orang yang taat adalah orang yang diberkati Tuhan. Sementara sebaliknya, orang yang tidak taat tidak akan diberkati Tuhan. Kita bisa melihat contoh Raja Saul, bagaimana dia tidak taat kepada Tuhan lewat Nabi Samuel. Nabi Samuel berkata, tunggu sebelum kau bakar korban persembahan itu. Tetapi karena Saul tidak sabar, sebelum Samuel datang, dia bakar korban persembahan itu. Yang kedua, kata Samuel ketika diperintahkan untuk menyerang Raja Agag, saudara-saudara, dikatakan bunuh semua. Tetapi Raja Saul tidak membunuh, bahkan menjarah harta-harta mereka. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Raja Saul bukan orang yang taat dan dia tidak diberkati Tuhan. Sementara orang yang taat itu orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama kita belajar dari kehidupan Abraham. Allah memanggil Abraham begini, saudara-saudara. Pergilah ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berkata nama tempat, alamat tempat tersebut ke kiri atau ke kanan. Tidak pernah sama sekali, saudara. Dia hanya bilang tinggalkan sanak saudaramu. Lalu saudara, apa yang terjadi dalam Kejadian 12 ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudara, Abraham ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia adalah bapak orang iman yang percaya. Dan saudara, Alkitab mencatat secara ekonomi Abraham ini orang yang sangat diberkati. Secara pengaruh Abraham ini orang yang sangat diberkati. Saudara, kita belajar dari kehidupan Abraham. Apa yang kita bisa pelajari? Dia taat kepada Tuhan ketika diperintahkan untuk pergi ke tanah perjanjian yang tidak tahu di mana itu, saudara. Dari sini kita bisa belajar, saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita nggak usah perlu tanya kemana, bagaimana nanti. Yang perlu kita tahu adalah bahwa di tempat yang kita tuju, Tuhan sudah ada di sana. Dan dia katakan baik, saudara-saudara. Yang kedua, tokoh yang bisa kita pelajari tentang ketaatan itu adalah Nuh. Bagaimana Nuh yang percaya dan taat kepada Tuhan ketika Tuhan suruh dia membangun bahtera, ya, dan dia bangun di atas gunung, saudara, yang mendung tidak ada, hujan tidak ada, karena sebuah bahtera ini akan bisa beroperasi di atas air, sehingga dia dicemooh, saudara, dicemooh oleh orang-orang, bahkan dia dikasih status sebagai orang gila, saudara, karena dia membangun bahtera di atas gunung. Tetapi Alkitab berkata, Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Allah. Saudara-saudara, Nuh menjadi channel keselamatan umat pada waktu itu. Karena waktu itu Tuhan menurunkan hujan lebat sehingga seluruh dunia dikuasai oleh air bah. Hanya Nuh dan keluarganya selamat, saudara. Yang ketiga, tokoh yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagaimana dia begitu taat sampai disuruh mati di kayu salib pun Yesus tetap taat. Yang walaupun dia sebagai Tuhan dalam bentuk manusia yang masih merasakan lapar, haus, sakit, ketika dia menghadapi kematian itu, saudara, dia taat. Sehingga apa yang terjadi dengan kita melalui Yesus Kristus, pengorbanannya, ketaatannya sampai di kayu salib, kita bisa diselamatkan. Kita bisa menikmati kasih karunia. Saudara-saudara, mari kita taat ketika diperintahkan Tuhan. Bergaul dan hidup dekat dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan, itu menjadi kunci kekuatanmu untuk taat. Sehingga kau boleh mendengarkan Tuhan berbicara dan kau taat kepada Dia. Jemaat Tuhan, saya ingin berdoa kepada jemaat Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ada berbicara kepadamu, saudara nggak usah pikir-pikirkan, nggak usah takut bagaimana aku menjalani perintah Tuhan ini, bagaimana Tuhan nanti mencukupi kebutuhanku dalam melakukan perintah Tuhan ini. Saudara percaya saja bahwa Tuhan sudah menanti di sana. Tuhan siapkan semuanya. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, saudara tidak perlu tahu semuanya, karena itu adalah langkah iman.
Tapi ketika saudara taat kepada Tuhan, saya percaya bahwa hidup saudara akan diberkati Tuhan. Dan tidak hanya sedikit-sedikit, tapi berkelimpahan. Kesehatan, keuangan, masa depan, keluarga, pelayanan. Tuhan akan limpahkan berkat kepada kita ketika kita taat kepada Dia. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat jemaat Tuhan, ya Tuhan. Ketika Engkau ada bicara kepada mereka, biarlah jemaat Tuhan boleh berani melangkah. Biarlah jemaat Tuhan berani boleh berjalan di atas ketaatan, atas firman Tuhan yang sudah dibicarakan kepada mereka. Dan berkati umat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biar mereka boleh taat untuk tetap percaya kepada Tuhan yang dapat melakukan segala perkara yang luar biasa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.